Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ahli pengajian rutin kuliah duha Pusdai Jawa Barat yang rutin dilaksanakan setiap Ahad kedua dan Ahad keempat, yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izin dan takdirnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahim, bertatap muka melalui program rutin di Pusdai Jawa Barat, yaitu kuliah duha. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini dicatat sebagai amal solih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian langkah Bapak Ibu semuanya dari rumah masing-masing menuju masjid ini disertai dengan niat tulus ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkahnya satu langkah menjadi kifarat bagi dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian langkah berikutnya menjadi wasilah ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tema pengajian kita atau tema kajian kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, Baiti Jannati. Sesungguhnya kata Baiti Jannati adalah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu fenomenal. Kenapa? Karena seperti bertolak belakang dengan rasio. Betapa tidak Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu baca sirah nabawiyah, luas rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya 3,5 kali 5 meter. Jantan pamit dikalikan sabaraha? 17,5 meter persegi. So, ageng keneh bumi ibunya, naras deh. Ageng keneh bumi bapaknya, naras deh. Ini cuma 3,5 kali 5 meter persegi. Dan bentuknya sangat sederhana. Jauh dari keadaan mewah. Jauh dari keadaan serba lengkap. Jadi pami jaba memang kapungkur teu acan aya, televisi na gitu acan aya. Ya kan, kalau tapi zaman dahulu, zaman Rasulullah itu identik dengan Raja Persia, Raja Romawi, itu fasilitasnya lengkap, serba mewah. Ada bejana-bejana yang bersepuh emas dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah itu sama sekali tidak, dengan sangat sederhana, luasnya juga 3,5 kali 5 meter, yang luas totalnya sekitar 17,5 meter persegi, sangat-sangat sempit. Tetapi Rasulullah kemudian menyampaikan sebuah statement, sebuah pernyataan yang sangat menakjubkan dengan ungkapan Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi kalau begitu Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, untuk mewujudkan satu rumah yang nyaman,
satu rumah yang tentram, yang dapat menghadirkan kebahagiaan dan ketentraman, itu tidak harus rumah yang mewah, tidak harus rumah yang megah. Meskipun rumahnya sederhana, tetapi kalau mampu menghadirkan kenyamanan, menghadirkan kebahagiaan, menghadirkan ketentraman, maka itu bisa terwujud apa yang disebut dengan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa mewujudkan baiti jannati? Atau bagaimana caranya agar kita bisa mewujudkan rumahku surgaku? Sebelum lebih lanjut kepada poin-poin apa saja untuk mewujudkannya, saya mau memberikan sebuah ilustrasi bahwa ternyata dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar senantiasa di rumah tangga kita dihadirkan berbagai kebaikan. Dan apabila kita senantiasa mendapatkan kebaikan, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan surga Allah, Jannatun Naim, kelak di akhirat. Betapa tidak, mangga diaos ku bapak sareng ibu, anu nyanak mushaf diaos, mushafna dibuka, anu teu kaleresan henteu nyandak, nah HP oge aya nama aya, Quran for Android biasa ditinggalnya. Coba ditinggal surah At-Taubah. Surat At-Taubah teh surat kasabaraha Bu? 8. Hebat sadayananya, langsung tos otomatis. Ayat 72. Sekali lagi, surah At-Taubah ayat 72. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga sasarangan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Wallahu a'lam bimuradih. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, mukminin, mukminat, bahwa apabila mereka senantiasa melakukan kebaikan, termasuk di dalamnya juga menghadirkan sebuah rumah idaman, rumah yang dapat melahirkan ketenangan, rumah yang dapat melahirkan ketentraman, rumah yang melahirkan kebahagiaan dan kesejahteraan,
bukan hanya di dunia tetapi juga kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka janji Allah pasti orang-orang beriman laki-laki dan perempuan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah, Jannatun Na'im. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang baru kita masuk kepada bahasan kita, bagaimana caranya agar kita bisa menghadirkan rumah idaman, rumah yang menenteramkan, atau dengan bahasa lain, ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah baiti jannati. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, untuk mewujudkan baiti jannati atau juga mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tahapannya tentu tidak hanya bisa ujug-ujug. Jangan sampai kemudian dilewat ujug-ujug tos rumah tanggi, tos jalan, tos renai, murang kali karek ngobrolkeun hoyong baiti jannati. Teu tiasa kitu, leres teh Bu? Kedah kumaha? Kedah ti awal heula. Diwincik ti awal heula. Sama halnya dengan ketika kita mau mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, persiapannya harus jauh-jauh hari. Bahkan sejak kita mempersiapkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang solih dan soliha, kemudian bagaimana kita selektif dalam memilih pasangan hidup, atau kalau kita menjadi ayah dan ibu, selektif dalam memilih calon menantu untuk putra-putri kita. Kan begitu, disiapkan segala sesuatunya. Ini juga sama, tidak bisa ujug-ujug, tetapi harus disiapkan jauh-jauh hari. Jadi terbagi dua persiapannya. Ada yang kita lakukan ketika kita melangsungkan akdun nikah, ya. Kemudian ada yang kita lakukan ketika kita sudah melangsungkan akad nikah, begitu. Ya, jadi sekali lagi yang harus kita lakukan ini terbagi dua. Ada yang kita lakukan sebelum akad nikah atau juga pas melakukan akad nikah. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang kita lakukan setelah melangsungkan akad nikah atau ketika kita membangun rumah tangga. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, satu acan diteraskeun simkuring hoyong menyapa heula anu hadir ya alhamdulillah. Bapak Ibu, ini sekaligus acara kuliah duha ini menjadi media untuk bersilaturahmi beberapa sahabat dan keluarga besar Pusdai, karena di sini hadir juga para alumni haji Pusdai, ya alhamdulillah. Ada Bu Hajah Sumiati, ya, sama Pak sama Pak Haji Agus juga alumni haji 2010. Kemudian ada juga Pak Haji Teddy, ya, dengan Pak Haji Budi, alhamdulillah 2019. Dan yang lainnya juga, ya hapunten Pak Haji Teddy sareng Ibu, alhamdulillah. Daramang Ibu sehat sadayana, alhamdulillah Bapak. Kemudian juga yang lainnya, alhamdulillah ada yang memang rutin mengikuti acara halakoh diniyah, ya. Kemudian ada juga yang rutin mengikuti pengajian kuliah duha dari beberapa komunitas. Ada Majlis Taklim Pusdai, kemudian ada Majlis Taklim Az-Zahra nanti, dan yang lainnya dan yang lainnya. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi mudah-mudahan perkumpulan kita, silaturahmi kita semakin mengokohkan bahwa kita semua adalah sebagai hamba-hamba Allah yang gemar atau rutin menjalin tali silaturahmi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjutkan. Apa yang kita lakukan sebelum atau pas melakukan akdun nikah? Yang harus kita lakukan adalah luruskan niat. Apa Bu? Luruskan niat. Maksudnya apa? Jangan sampai ada anggapan atau dalam hati putra-putri kita ketika melangsungkan pernikahan bahwa nikah itu bagian dari tradisi. Jangan sampai ada niat seperti itu. Tetapi hendaknya ditanamkan dalam hati putra-putri kita yang akan melangsungkan pernikahan. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu terus aya anu teu putra-putri deui terus cucu nya punya. Mohon da anu tos yuswa 60 kaluhur mah pasti antos nikah incuna, mohon. Ya, diniatkan dalam hati bahwa melangsungkan akad nikah itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya tegaskan, melangsungkan pernikahan itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa ini penting kembali disampaikan? Jangan sampai salah niat. Kenapa? Karena niat itu harus lurus. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya sahnya sebuah amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Kalau Imam Asy-Syafi'i menyebutnya sahnya sebuah amal perbuatan dalam hadis tadi. Kalau Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah menyebutnya innama kamalu, ya. Sesungguhnya sempurnanya sebuah amal, innama kamalul a'mal binniyat. Sempurnanya sebuah amal adalah dengan niat. Ya. Maksudnya sekali lagi, niat merupakan sebuah hal yang penting dalam rangkaian ibadah. Seseorang satu perbuatan ibadahnya dicatat oleh Allah bernilai ibadah manakala niatnya lurus, manakala niatnya betul. Tetapi bisa jadi seseorang melakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tetapi niatnya salah, niatnya tidak benar, maka tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, yang pertama yang harus dilakukan adalah luruskan niat, bahwa menikah itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama yang harus ditanamkan ketika kita atau putra-putri kita atau cucu kita melakukan akdun nikah. Kemudian yang kedua, dasari rumah tangga yang dibangun itu dengan bekal yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa. Ulangi lagi. Yang kedua, dasari atau bekali rumah tangga yang dibangun setelah melakukan akdun nikah dengan bekal yang paling baik di hadapan Allah, yaitu bekal takwa. Hal ini sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kamu sekalian, kata Allah, dan ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, ini yang kedua. Al-Baqarah 197. Ya. Saya, Bapak Ibu pami diserat teh janten engke teh pami ayeuna teh nyanak mushaf, engke kan tiasa dibuktoskeun di bumi. Oh, nu sarupa dendi teh cenah Al-Baqarah 197 ditinggal. Oh iya laras iya ayatnya. Oh, At-Taubah ayat 72. Oh iya ayatnya. Ya. Baik, itu yang keberapa? Yang kedua. Ya. Ini yang dilakukan sebelum atau pas melakukan akdun nikah. Sekarang yang dilakukan setelah akad nikah, putra-putri kita, cucu kita membangun rumah tangga. Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, untuk dapat mewujudkan baiti jannati? Yang harus dilakukan adalah, berarti yang ketiga sekarang ya. Mangga teu langkung bade dipilih-pilih tadi sebelum 1 2. Ayeuna uwihan deui anu dilakukeun sa parantosna akad nikah, uwihan deui atuh kahiji ayeuna. Tadi yang dilakukan sebelum atau pas melakukan akad nikah, 1, luruskan niat. Yang kedua, bekali rumah tangga dengan bekal yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekal takwa. Sekarang yang dilakukan pada saat setelah akdun nikah, ya. Yang harus dilakukan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zayyinu buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an." Nah, saya ulangi lagi. Zayyinu buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiasilah rumah kamu sekalian dengan salat dan baca Quran. Ya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian jadikan rumah kamu seperti kuburan, sepi seperti kuburan. Hendaklah kalian banyak membaca Al-Quran, dan sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah
maka setan akan lari terbirit-birit meninggalkan rumah tersebut. Gitu. Kita harus percaya Bapak Ibu, karena ini Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah menyatakan, rumah yang di dalamnya sering dibacakan suratul Baqarah, maka setan akan lari dari rumah tersebut. Nah, ini penting. Kalau kita mau lebih perluas lagi, poin yang nomor 3, yang nomor 1 di pasca akad nikah ini, jadikan zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Kita bisa perluas. Sebut saja misalkan poin yang berikutnya ya. Tadi jangan sampai jadikan rumah sepi seperti di kuburan. Artinya hiasi rumah kita dengan sering membaca Al-Quran dan juga melaksanakan sholat. Sholat tentu saja sholat sunat bagi laki-laki, sholat tahajud, witir, sholat taubat dilakukan di rumah. Tapi kalau untuk laki-laki, sholat fardu berjamaah di masjid. Kalau untuk ibu-ibu, lebih afdol dilakukan di rumah. Tetapi kalau memang mau ke masjid juga tidak apa-apa, tidak ada larangan. Baik. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ini seperti sepele, tetapi penting kita lakukan untuk mewujudkan baiti jannati, rumah idaman, rumah yang menenteramkan, rumah yang dapat melahirkan kebahagiaan dan melahirkan kesejahteraan, tidak hanya di dunia tetapi juga di dunia dan di akhirat. Yang berikutnya adalah, ini penting, membiasakan mengucap salam dan berzikir ketika kita memasuki rumah. Ulangi lagi. Yang kedua berarti ya ini. Yang kedua dari poin-poin yang kita lakukan pasca melakukan akad nikah. Membiasakan mengucap salam dan berzikir saat masuk rumah. Jangan menganggap sepele Bapak Ibu. Kadang-kadang sok aya di urang makan kieu nya. Si ibu teh keur teu make tiung, keur teu make kerudung. Assalamualaikum ti luar teh cenah kitu. Langsung eta sia eta ade ka dia keun tiung si aya mah ka dia. Langsung tiba-tiba nyat si ibu teh. Langsung jangan pas begitu sudah dipakai kerudung, pas kulit truk dibuka kunci si horeng si bapak carogena. Kumaha cek si ibu teh? Meuni riweuh biasa we eta teh kumaha teh ngucapkeun salam sagala cenah ge. Imah ka imah sorangan kitu nyebatna teh. Pedah naon si ibu teh rada amak. Pedah garapak-garapak gura-giru milarian tiung. Ya. Padahal sebetulnya suaminya sudah betul melakukan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masuk rumah, baik ada orangnya maupun tidak ada penghuninya, kita dianjurkan untuk membaca salam. Kemudian membaca zikir. Apa di antara zikirnya? Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Arabi, beliau menyatakan kalau masuk rumah yang rumahnya ada orangnya, Assalamualaikum warahmatullah minimal. Kemudian lebih panjang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau rumahnya kosong, maka itu membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Begitu. Itu menurut Ibnu Arabi. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kesejahteraan untuk kita semua dan juga hamba-hamba Allah yang solih. Begitu. Bahkan kalau menurut, kalau menurut Syekh Maimun Zubir, ya, Kiai Haji Maimun Zubir almarhum, beliau menyampaikan bahwa kalau kita mau masuk rumah, sebaiknya sebelum masuk ke rumah itu, jika di rumah tidak ada siapa-siapa, sebaiknya kita membaca surah Al-Ikhlas, ya, membaca surah Al-Ikhlas dari awal sampai akhir. Kemudian biasanya juga kita punten murangkalih TK atau tararangeun terus arapaleun. Doa masuk rumah ketika di rumahnya tidak ada siapa-siapa. Ya, ada semuanya pada insyaallah pada hafal ya. Ya, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, begitu. Insyaallah. Ya eta cenah Pak Dendi, abi mah tarapati gitu teh minimal ge salam we hungkul tos sae sakitu oge. Ngan biasana sok geblus-geblus we asa ka bumi nyalira ieu. Jeung tadi teh cenah sieun diseuselan ku si ibu. Pedah gura-giru milarian jilbab. Baik. Itu yang keberapa? Yang kedua,
Ya, tadi zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Kemudian yang kedua, biasakan ketika memasuki rumah kita membaca salam dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, nah ini juga penting, membaca doa saat makan dan minum. Mungkin diantara bapak dan ibu aya nu heran, naon hubunganna ieu teh sareng baiti jannati cenah. Naon hubunganna sareng mewujudkan baiti jannati? Membaca doa saat makan dan minum. Ternyata ini dalam sebuah hadis ada satu riwayat yang sangat indah sekali. Ini untuk menghindar, satu untuk mendapatkan keberkahan, kita membaca doa saat mau makan dan minum. Yang kedua untuk menghindarkan diri dari intervensi atau campur tangan setan. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila seseorang di rumahnya sering membacakan suratul Baqarah, ya, tadi dinyatakan maka setan akan lari dari rumah tersebut. Kemudian ketika seseorang mau masuk rumah, dia mengucapkan salam, mengucapkan zikir, maka kemudian setan berkata kepada anak buahnya, tidak ada tempat bermalam untuk kamu. Kenapa? Karena ini semuanya ketika masuk tadi membaca zikir, membaca kalimah thayyibah. Kemudian ketika orang tersebut di rumahnya mau makan minum, membaca doa, minimal bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, begitu seterusnya. Maka kemudian setan juga berkata kepada para bawahannya, tidak ada tempat untuk makan malam. Begitu kami lebetna wangi uih tidak ada tempat untuk makan malam. Jadi tempat bermalam tidak ada, tempat untuk makan malam juga tidak ada. Kenapa? Karena penghuni rumah ini senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kalimah thayyibah ketika mau melakukan aktivitas, baik ketika masuk rumah maupun ketika mau makan dan minum. Sebaliknya, ketika ada seseorang yang masuk rumah, repeh we, teu maca salam, teu maca kalimah thayyibah, repeh jempling, set lebet. Kemudian kata setan kepada anak buahnya, ini ada tempat menginap untuk kamu. Begitu. Ketika makan dan minum tidak membaca basmalah, tidak mengucapkan, tidak membaca doa, maka kemudian kata setan kepada anak buahnya, ini ada tempat untuk makan minum untuk kalian. Begitu. Ini yang berbicara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu melihat itu sebuah hal yang sangat seperti sederhana, apa hubungannya dengan mewujudkan baiti jannati? Ternyata ini maksudnya. Karena dinyatakan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita mendapatkan keberkahan, supaya kita mendapatkan ketentraman, supaya kita mendapatkan kebahagiaan, ketika kita masuk rumah saja itu dianjurkan untuk membaca salam dan membaca doa serta membaca zikir serta membaca kalimah thayyibah. Nah, itu yang keberapa? Yang keberapa ya? Yang ketiga. Baik, yang berikutnya sekarang. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sering-seringlah di rumah itu dipakai untuk melakukan ibadah-ibadah sunat. Seperti tadi, sholat-sholat sunat yang dilakukan di rumah kita. Saya tanya ke Bapak dan Ibu, kami mau melaksanakan sholat, kita harus bersuci dulu? Harus bersuci dulu, ya, berwudu, ngambil wudu. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat tahajud, sholat taubat, kemudian sholat witir dilakukan di rumah. Atau kalau misalkan yang ibu-ibu pas habis sholat subuh nanti melaksanakan sholat isyraq, ya, ketika syuruk maka melakukan sholat isyraq. Kemudian nanti melaksanakan sholat duha. Ya, ketika banyak melakukan ibadah, rangkaian ibadah-ibadah sunat dilakukan di rumah, maka rumah kita otomatis akan menjadi rumah yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi, rumah yang di dalamnya dilakukan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu buyutakum bis-salati wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumah tangga kamu sekalian dengan salat dan baca Quran. Jadi coba kita bayangkan, ayeuna teh sarua ibu teh sarua bapak teh cenah da osok paden di abdi ge aya di bumi dilantunkeun ayat suci Al-Qur'an mah kusaha macakeuna eta disetel MP3. Set disetel MP3. Nya muhun aya alunana mah aya, tapi sanes ibu nu ngaosna, sanes bapak nu ngaosna. Itu juga sudah lumayan minimal ada alun ayat suci Al-Qur'an, tetapi alangkah lebih baiknya yang baca Qur'annya kita. Kenapa? Karena nanti multi pahala. Kitanya mendapatkan pahala baca Quran, keluarga kita yang mendengarkan mendapatkan limpahan pahala juga dari yang kita baca, mendengarkan Al-Quran mendapatkan pahala. Kemudian kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita membaca Al-Quran. Belum lagi kita mengetahui pahala membaca Al-Quran sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Jadi bapak sareng ibu sadayana anu kusim guring dipihormat, oge sami-sami ngaharepkeun ridho sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca dengan penuh ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, ketika membaca alif lam mim itu, Bapak dan Ibu mendapatkan pahala berapa? Pahala kebaikan berapa? 30. Kenapa? Karena alif 10, lam 10, kemudian mim 10. Gitu. Luar biasa. Komo pami ngaos Al-Qur'ana sering, rutin. Habis subuh 1 lembar, habis duhur 1 lembar, habis asar 1 lembar, habis maghrib 1 lembar, habis isya 1 lembar. Berarti insya Allah pami rutin dilakukan sapertos kitu salembar setiap ba'da salat fardu, insya Allah eta 2 sasih bakal khotam Al-Quran. Asal rutin syaratna. Nyata cenah abi mah sok sibuk padendi kurunyung tamu, mayunah tamu, jadi kalangkung sibuk. Teras arisan, teras aya senam di payunan RW. Teras oge aya naon lah, aya acara kegiatan-kegiatan, sok sibuk. Tiasa pami kalangkung, kayak di kodoan. Itu misalkan ayeuna tos subuh teh ibu teh maca salembar, tos lohor teh bari salembar, kurunyung aya tamu, berarti teu nanan teu maca lah, engke pas asar janten 2 lembar. Di kodo tegeng-tegeng ke insyaallah bakal tetap tiasa. Ulah ieu mah kieu rajin maca Quran, sakali maca Quran set langsung 3 juz, tapi langsung 2 bulan tara maca Quran deui. Eta mah lepat pami kitu mah nya. Saur Kangjeng Rasul disebutkan afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang paling utama itu yang dilakukan secara kontinu meskipun sedikit. Janten saya keneh maca Quran sakali maca Quran salamar saat bada sholat, tapi rutin dilakukan setiap bada sholat. Dibandingkan sareng sakali maca Quran 2 juz, tetapi set 3 bulan tara maca Quran deui. Nah, gitu ya. Eta mah kirang saya. Komo bari di beja-beja mah anu janten caroge da kedah nama ai kana amal soleh mah teu kedah di beja-beja ka batur. Biar antara kita sama Allah saja yang mengetahui. Misalkan kieu cek caroge si ibu teh, mamah, nah aku mamah teh asa ngagelehe kieu tos salat subuh teh kan biasana mamah teh gesat-gesut, tos beres salat subuh teh gesat-gesut di ruang tamu, disapukeun, dipel, rapi. Ih si bapak mah teu apaleun, ieu teh mamah teh wengi tos tahajud 12 rakaat. Nah, di beja-beja ka carogena.
Mah kunaon mamah ayeuna mah jadi ngagoler wae atau salat subuh teh pan biasa sok gesat gesut nyiapkeun itu nyiapkeun ieu jauh masak ih si bapak teu apaleun ieu mamah tos tadarus Al-Qur'an tadi langsung 3 juz gitu teu kedah disebat-sebat nya cara oge keun biar antara kita sama Allah saja Allah nggak bakalan tertukar gitu. Ya jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amal yang paling utama menurut beliau itu adalah yang dilakukan secara kontinu atanapi teras-terasan meskipun sakedik tapi kontinu langkung sae tibatan anu sakaligus tapi langsung sepi tarang lakukan amal eta ya tos eta nu kasaberiji anu kaopat. Nah kemudian yang berikutnya yang kelima ya, yang kelima ini penting juga disampaikan. Kenapa? Karena ketika membangun rumah tangga, maka jalan yang dilalui tidak selalu lurus dan rata. Betul Bapak Ibu? Nah, jadi membangun rumah tangga itu merupakan bagian kehidupan duniawi yang serba fana. Ya. Akad nikahnya betul bagian dari ibadah. Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika membangun rumah tangga, kita bagaimana sikap sama istri, bagaimana sikap sama suami, sikap sesama anak, kemudian kepada tetangga, kerabat, kolega. Ketika membangun rumah tangga, itu merupakan bagian dari kehidupan duniawi yang serba fana. Maka jalan yang kita lalui tidak selalu lurus dan rata. Satu saat kita dihadapkan dengan jalan yang menanjak, atau jalan yang turun sangat terjal, atau jalan yang berkelok. Maksudnya apa? Satu saat mungkin kita dihadapkan dengan ujian dan cobaan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa selamat? Yang harus kita lakukan adalah bersabar ketika menghadapi ujian dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah adalah As-Samad, Maha tempat bergantung segala sesuatu. Karena Allah adalah tempat memberikan solusi, zat yang maha pemberi solusi. Begitu. Ya. Apalagi tadi ketika di awal saya menyatakan dasari rumah tangga kita dengan dengan bekal yang paling baik di sisi Allah, yaitu bekal takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an surah At-Tolaq di penghujung ayat kedua dan di awal ayat ketiga. Jadi ini ayat yang saya bacakan di dua ayat. Surah At-Tolaq di penghujung ayat kedua dan awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepada orang tersebut dari arah yang tidak disangka-sangka. Coba saya tanya ke bapak-bapak. Bapak pernah mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka? Sering Pak ya, pernah. Jadi kita teh asa teu aya jalan rezeki, tapi kemudian kita dapatkan rizki. Dan rizki itu bukan selalu dalam bentuk materi. Jangan salah kita menganggap bahwa rizki itu melulu soal materi, jangan soal, bukan. Rizki itu banyak. Sehat walafiat itu juga rizki. Kemudian kita mendapatkan putra-putri kita soleh dan soleha, itu juga rizki. Pasangan kita, kalau ibu-ibu, suami kita soleh, alhamdulillah itu juga rizki. Pasangan kita, bapak-bapak, kalau ibu-ibu berarti istri kita soleha, itu juga rizki, luar biasa. Ya, sok. Sekarang bayangkan oleh bapak dan ibu, ai harta bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Seueur harta teh lubak libu. Tapi kita sakit-sakitan. Nikmat tidak? Tidak ibu. Karena ada orang yang harta naseur, lubak libuk, tapi ku dokter segala dicaram, segala ulah. Naon margina? Kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi, sehingga tuang oge kedah ditaker. Padahal lubak libuk seueur artosna sakieu tah sa 2 senok sangu teh kedah sakieu. Nah, suang sakitu dasar dokter kedah sakieu. Gitu. Pami anu sehat mah kumaha? Sagala gabres kitu naon? Kurupuk habak. Ibunya. Naon eta teh nu seneng ibu-ibu teh nuang lada teh naon? Seblak habak. Teh masalah. Seblak naon we. Teras deui naon cilor habak. Kumargina atuh da naon da? Teh masalah. Sehat teh apanan? Ya. Kolesterol normal, kemudian gula darah normal,
asam urat normal, hejo-hejoan aman we, kacang-kacangan aman we. Paminu asam urat mah aduh bayem, teras oge naon teh karedok leunca, teras oge pencok kacang panjang. Nu sanes mah set ieu mah langsung melong weh. Bari ngabadungan. Bapak kunaon teh nuang? Saresna abdi teh hoyong tapi ieu cenah asam urat pan tinggi teu kenging. Pamisakan nuang nu kieu langsung kumat kambuh baru sampean. Nah, itu ya. Jadi yang namanya kenikmatan itu, yang namanya rizki itu bukan melulu soal materi, bukan melulu soal materi atau harta. Baik, kita kembali kepada pembicaraan tadi yang di awal. Kehidupan di dunia ini, membangun rumah tangga merupakan bagian dari kehidupan duniawi yang serba fana. Jalan yang kita lalui tidak selalu lurus dan rata. Satu saat kita dihadapkan dengan ujian dan cobaan. Bagaimana caranya? Caranya kita hendaknya bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Kemudian kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah Maha Penolong. Nah, itu kasih beri ya tak? Anu kalima. Nah, selanjutnya Bapak Ibu penting juga untuk disampaikan ini. Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah atau mendapatkan baiti jannati, harus ada yang keenam apa yang disebut dengan at-tawazun. Apa Bu? Apa Pak? At-tawazun. Tawazun itu harusnya keseimbangan dalam rumah tangga. Seimbang antara hak dan kewajiban suami dan istri. Jangan sampai dalam rumah tangga itu terlalu gitu teh diktator. Suaminya saja yang kemudian ingin dilayani, tetapi dia tidak pernah mempedulikan istrinya. Mama atau cenah mama anu beda kieu cik naros ka bapak-bapak. Bapak ai si ibu gelis? Gelis. Bogoh kasih ibu? Bogoh. Hoyong terap bogoh kasih ibu, hoyong si ibu tetap terlihat cantik, dimodalan si ibu teh ku bapak teh. Ulah ieu mah hoyong tetap terlihat cantik dan menarik tapi dimodalan tara gitu. Kan ieu teh dicaketeun ieu teh Jalan Supratman aya Natasha Hair Clinic mangga tah. Ku ibu teh tah mah mangga 5 juta kanggo ka Natasha. Di mana itu teh aya HR Clinic oge sami di Jalan Talaga Bodas sami aya tah mah 5 juta di modalan. Supados naon? Supados si mamah teh raraina teh glowing. Terang glowing ibu mah apa pisan. Glowing teh saur bahasa Sunda nama hinyai ibu. Ya, sok gerak. Nah, ada pan kedah di modalan. Ulah ieu mah pan si ibu teh komo pami di lembur mah jabani ngaramet ka sawah, moe pare sanes kantannya pugu atuh bakal engang ngahideungan leres teu dari poe wae. Si bapak teh ibu itu moal kieu pisan cuk si bapak teh cenah. Atuh pah hayong geulis mah di modalan cenah kitu. Mohon. Ya. Jadi maksud saya ada at-tawazun. At-tawazun artinya keseimbangan. Jangan sampai selalu terus yang sibuk teh si ibu nu masak, si ibu anu ngepel, si ibu nyuci, si ibu si bapana acuk si bapak teh pan atos abi mah cenah milih nafkah. Keluar bumi mohon memberikan nafkah mah itu mah bagian dari kewajiban. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting manakala ada kebersamaan dan keseimbangan dalam sebuah rumah tangga. Murang kali nangis, si ibu nuju masak, si ibu nuju nyeuseut aku bapak di upahan supados repeh itu. Atau napi murang kali nuju tos naon ieu kitu teh kalau lotor diibakan ku ibu tos bersih diasuh ku si bapak gitu. Kedah sasarengan. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam punten karena ini temanya baiti jannati itu mewujudkan rumah tangga sesuai ala sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau contoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sebuah figur yang sangat ideal. Kenapa? Karena beliau memberikan contoh tidak sungkan membantu pekerjaan rumah tangga untuk istri-istrinya. Begitu. Ketika satu saat, namanya teh acuk Rasulullah teh parantos bolong. Kemudian Rasulullah melihat Siti Aisyah sedang sibuk sedang masak. Rasulullah dikecos ku nyalira. Punten bisa itu terang dikecos. Anu sanes orang Sunda mau terang dikecos. Apa ya? Apa Bu? Dijahit sendiri. Pakai benang, pakai jarum dikecos. Kemudian Siti Aisyah melihat, ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Biar sama saya aja. Nggak apa-apa, takut engkau lagi sibuk, maka aku lakukan sendiri. Oh, enggak ya Rasulullah, saya sudah selesai. Maka kemudian diberikan ke Aisyah. Begitu luar biasa. Sendal, resak, ditambah, aku nyalira Rasulullah. Jangan sampai kemudian saya suka aneh juga ketika melihat bahwa mah yukun. Nah, nanti tunjuk wae sagarupi. Gitu ya. Jadi bukan seperti itu. Untuk menghadirkan satu rumah yang ideal,
satu rumah yang menenteramkan harus ada yang disebut dengan at-tawazun atau keseimbangan. Hak suami dan kewajiban suami, hak istri dan kewajiban istri harus seimbang, sama-sama. Tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah hanya dilakukan oleh istri saja. Tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah oleh suami saja. Tidak bisa. Harus bersama-sama. Tidak bisa mendidik anak menjadi putri yang solih dan solihah hanya menjadi kewajiban istri saja. Tetapi harus bersama-sama dengan suami. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ta aya deui bapak sareng ibu, ima khususnya kanggo bapak-bapak ya. Sami nganasehatan simkuring oge. Rasulullah itu sangat luar biasa. Beliau itu sepanjang hayatnya, ini testimoni kesaksian dari Aisyah radhiyallahu anha. Wallahi demi Allah, kata Aisyah, sekian lama aku hidup mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku belum pernah mendengar ucapan Rasulullah yang menyinggung perasaanku. Subhanallah. So, saya tanya ke ibu-ibu, Ibu sudah berumah tangga berapa lama sama bapak? Seueurnya anu 10 tahun, anu 20 tahun, anu 30 tahun. Ketika saya tanya, "Osok bapak nyinggung ke ibu?" Aduh, ibu tong jujur teh. Ibu minimal atau ibu osok gitu, ibu sering gitu nah ibu. Sigan hoyong puas. Ini sebetulnya saya sampaikan supaya menjadi PR bagi kita bapak-bapak kalebet abdi, karena Rasulullah itu figur yang sangat ideal. Beliau menyatakan, Siti Aisyah menyatakan, wallahi demi Allah, sekian lama aku hidup mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum pernah sekalipun aku mendengar ucapan Rasulullah yang menyinggung perasaanku. Ternyata testimoni atau kesaksian itu bukan hanya dari istri beliau Siti Aisyah, bahkan ada seorang asisten rumah tangga di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan sebuah testimoni. Wallahi demi Allah, sekian lama aku hidup melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum pernah sekalipun Rasulullah marah kepadaku. Ya Allah, subhanallah. Ini Rasulullah itu kepada asisten rumah tangga aja belum pernah sekalipun marah gitu. Aduh, luar biasa. Pak, sesah teh nurutanana? Sesah apanya, tapi teu naon namina ge. Kan kita disampaikan ini supaya kita termotivasi untuk ikhtiar kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagian dari konsep tawazun, punten Bapak Ibu. Aduh, bisi teu karaos waktos jam berapa ini? Sebentar. Oh, 10 ya. Dan yang menarik di antara konsep tawazun itu, kalau tadi saya maksudkan at-tawazun adalah seimbang antara hak dan kewajiban baik suami maupun istri. Sekarang saya juga mengatakan konsep tawazun dalam konsep Islam tentang rumah tangga. Betapa tidak, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Ini nasihat kepada suami ada, nasihat kepada istri ada. Yang kalau itu dilakukan, niscaya bakal menghadirkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bakal menghadirkan sebuah rumah idaman, rumah yang menenteramkan, rumah yang melahirkan kebahagiaan, yaitu baiti jannati. Coba ditengok. Nasihat Rasulullah kepada para suami. Kalebet bapak-bapak sadayana, kalebet abdi. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang paling baik, yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya atau kepada istrinya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menyatakan khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Dan ketahuilah aku, kata Nabi, sesungguhnya aku adalah yang paling baik sikapnya terhadap keluargaku. Begitu. Nah, itu nasihat untuk para suami. Sekarang nasihat untuk para istri. Kanggo ibu-ibu, sareng kanggo putri ibu anu parantos rumah tanggi. Seandainya, kata Nabi, seandainya aku diperbolehkan untuk menyuruh seseorang bersujud kepada seorang yang lain, maka akan aku suruh seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Maksudna naon eta?
saking wajibnya seorang istri taat kepada suaminya selama suaminya tidak memerintahkan kepada perbuatan dosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya hal itu dilakukan oleh keduanya, niscaya ini akan menimbulkan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga akan menghadirkan baiti jannati, rumah idaman. Rumahku adalah surgaku, rumah idaman, rumah yang menenteramkan, rumah yang melahirkan kebahagiaan dan melahirkan kesejahteraan. Ya. Jadi seimbang, cara nak memperlakukan istrinya luar biasa, penuh cinta dan kasih sayang. Kemudian tidak pernah ada kata-kata yang menyakiti perasaan istrinya. Ada aktivitas rumah tangga dilakukan. Istrina anu nyeseh, carogena anu ngajemur, atau namping istrika, tah gitu saya nama. Istrina anu masak, si bapak anu ngumah wadah, ngumah piring gitu. Acenah paden dida, abdi pan kadu asisten rumah tangga, pami aya asisten rumah tangga tapi ngalakukan itu kumaha atuh gitu. Ya sebetulnya kalau itu bisa diwakilkan ya, kalau memang kita mampu melakukannya. Tetapi poinnya dari apa yang saya sampaikan harus ada kerjasama yang efektif di antara suami istri, di antara pasangan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk mewujudkan apa yang disebut dengan baiti jannati. Tetiasa ku sabelah, tetiasa ku saurang, tapi kedah dua nana. Nah, baik. Itu yang keberapa? Yang keenam. Terakhir. Terus tabu 10 supados aya waktos kanggo dialog, kanggo tanya jawab. Terakhir. Ini untuk kita semua, ya. Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mewujudkan baiti jannati, rumah idaman, rumah ideal, rumah yang menenteramkan, rumah yang memberikan kenyamanan. Ini ada satu kunci sukses, yaitu birrul walidain. Apa Bu? Apa Pak? Birrul walidain. Birrul walidain itu artinya khidmat dan berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah bermimpi seorang anak untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan manakala kerjanya menyakiti ayah dan ibu. Jangan pernah bermimpi seorang anak untuk mendapatkan sukses dan kebahagia, karirnya moncer, kemudian juga rizkinya melimpah dan penuh berkah jika pekerjaannya hanya mencela dan menyakiti kedua orang tuanya. Gitu. Ini satu hal yang yakin adanya. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Coba Bapak Ibu diperhatikan beberapa ayat dalam Al-Quran. Kalau perintah menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, itu selalu diikuti dengan ranking kedua, perintah berbakti kepada kedua orang tua. Contoh, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wallahu alam bimuradih. Wa'budullaha, dan sembahlah oleh kamu sekalian Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian dilanjutkan dengan wa bil walidaini ihsana. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ayatnya adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wallahu alam bimuradih. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah mewasiatkan, alla ta'budu, supaya kalian tidak boleh menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Tuh, itu hanya dua dari sekian banyak ayat yang kita bacakan, yang mana perintah menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang berikutnya, ranking kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan pernah bermimpi untuk bisa mendapatkan baiti jannati jika kerja seorang anak adalah menyakiti kedua orang tuanya.
Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidaini, wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini." Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kebalikannya murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan, boleh-boleh saja Allah menunda azab dari dosa yang dilakukan seorang hamba apabila Allah berkehendak. Tetapi ketahuilah, ada satu dosa yang apabila dilakukan oleh seorang hamba dan azabnya akan kontan diturunkan oleh Allah pada saat di dunia. Dosa itu apa? Dosa itu adalah uququl walidain, menyakiti ayah dan ibu. Ya. Jadi ini sebuah hal yang tidak ada tawar-menawar. Ketika kita ingin mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ketika kita ingin mewujudkan baiti jannati, rumah yang ideal, rumah yang menenteramkan, rumah yang memberikan kenyamanan, rumah yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat, maka salah satu kuncinya adalah kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, yang disebut dalam bahasa Al-Quran adalah birrul walidain. Tah, rupina mah sakitu bisi seueur teuing. Tos sebenarnya poinna tadi anu qobla 2, anu ayeuna 7. 2 sareng 7 sabaraha? 8. Eta tong seueur-seueur teuing cenah Padendi bisi engke hese. Bisi engke teh ulah dugikeun ka ditaros. Ibu teh uih ti teh ditaros. Anu teu hadir, nu dinten ieu teu hadir, Kang cenah bapak-bapak. Ari tadi kamari teh Padendi teh ngebahas naon nuju eta teh nuju kuliah duha teh diwaler ku bapak teh, ya di mana ge sami namina ceramah mah nitah bener nyarek salah cenah kitu. Gitu mah ngawarna berarti sami sareng nu teh hadir. Ya, minimal kita bisa menulis poin-poinnya, kemudian kita catat dalam hati sanubari kita, kemudian kita ikhtiar berusaha untuk melaksanakannya, merealisasikannya dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita berpotensi atau berpeluang untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk bisa mewujudkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita akhiri dengan doa ya. Ya. Mari kita akhiri kuliah duha pada kesempatan hari ini dengan bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang terus-menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun dan membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang terus-menerus melakukan amal solih, terus-menerus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga kita bisa mewujudkan apa yang disebut dengan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli a'malin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabbana, kami bersimpuh di bawah kaki kebesaran-Mu,
bertekuk lutut di bawah naungan rahmat-Mu, memohon ampunan, rahmat, petunjuk dan ridha hanya kepadamu. Ya Allah, ya Rabbana, pada siang hari ini kami berkumpul di salah satu rumah-Mu, ya Allah, melaksanakan acara taklim yang rutin kami laksanakan setiap hari Ahad kedua dan Ahad keempat. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah acara kami pada siang hari ini sebagai bagian dari ibadah kami di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, pada saat ini pula kami mohon kehadirat-Mu, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula segala dosa dan kesalahan ibu bapak kami. Ampuni pula segala dosa dan kesalahan guru-guru kami dan orang-orang yang pernah berjasa kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah. Ya Allah, ya Rabbana, janganlah Engkau biarkan satu dosa pun pada kami kecuali Engkau telah mengampuninya. Janganlah Engkau biarkan satu aib dan celak pada kami kecuali Engkau telah menutupinya, dan janganlah Engkau biarkan satu problem dan kesulitan pada kami kecuali Engkau telah memberikan solusi atasnya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ya Rabbana, jika satu saat ajal datang menjemput kami, maka jadikanlah akhir hayat kami adalah husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. 'Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.